Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Kita diingatkan ya untuk hati-hati terhadap penyakit hati. Di antaranya adalah penyakit ghurur. Sebagai mukadimah dalam perjalanan hidup seorang mukmin, penyakit hati merupakan ancaman yang lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Namun anehnya memang selama ini kita mengkhawatirkan penyakit fisik dan mengabaikan penyakit hati atau penyakit rohani. Di antara penyakit hati yang paling halus namun mematikan adalah ghurur, yaitu tertipu oleh sesuatu yang tampak indah, namun sejatinya menjerumuskan. Al-Quran berulang kali memperingatkan manusia agar tidak terperdaya oleh gemerlap dunia, janji-janji kosong setan, maupun rasa aman palsu dari azab Allah Ta'ala. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya dampak ghurur dalam melemahkan iman dan amal seorang muslim. Ya. Surat Al-Fitr itu Allah mengingatkan, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkanmu itu merasa tertipu dengan Allah, Zat yang maha mulia, dengan segala kebaikan Allah Ta'ala itu. Kadang-kadang kita merasa aman ini ya, merasa aman dari azab Allah. Kita merasa tenang-tenang saja. Nah, jadi kita diingatkan ya untuk senantiasa waspada antara raja dan khauf lah. Para ulama menegaskan bahwa gurur adalah jebakan halus yang membuat seseorang merasa cukup dengan amalnya, tertipu oleh ilmu yang dimilikinya, atau terlena dengan rahmat Allah, hingga melupakan kewajiban taubat dan mujahadah. Rasulullah SAW sendiri menyebut orang yang cerdas adalah yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan mempersiapkan bekal akhirat. Sedangkan orang yang tertipu adalah mereka yang menuruti hawa nafsu lalu berangan-angan pada Allah tanpa amal nyata. Oleh sebab itu, memahami makna gurur, mengenali bentuk-bentuknya, serta mengetahui cara untuk menjauhinya merupakan kebutuhan mendesak bagi setiap muslim yang menempuh jalan iman. Khususnya kita ya para aktivis dakwah yang memiliki kelebihan ya. Nanti bisa kita ketahui jebakan-jebakan yang membuat seseorang itu memiliki penyakit gurur ini ya. Ya, terutama kita yang harus senantiasa koreksi pada diri kita masing-masing. Tentang makna gurur, secara bahasa kata gurur berasal dari kata gharra yang berarti menipu, memperdaya, atau membuai seseorang. Yang menipu adalah sesuatu yang tampak indah, padahal sesungguhnya merusak. Kata ini dalam Al-Quran sering digunakan untuk menggambarkan kondisi manusia yang lengah akibat terpukau oleh gemerlap dunia, hawa nafsu, dan godaan setan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Surah Al-Imran 185. Dunia dengan segala isinya, ada harta, tahta, wanita, maka itulah merupakan kesenangan yang memperdaya, yang membuat lupa, yang membuat orang itu hanyut dan seolah-olah hidup selamanya di dunia. Padahal kita hanya sementara. Ayat ini menjelaskan bahwa dunia meskipun tampak indah dan penuh daya tarik hanyalah sarana yang fana dan kehidupan yang semu. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Adzim menerangkan bahwa dunia adalah kesenangan yang sebentar
cepat berlalu dan bisa menipu siapa saja yang menjadikannya tujuan utama. Namun, dunia bisa bernilai bila dijadikan kendaraan untuk ketaatan dan sarana mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memberikan nasihat ya semacam filosofi ya, harusnya pada saat kita hidup di dunia ini seperti kita mengendarai mobil. Kaca depan itu adalah akhirat, spion kanan kiri atau yang di atas spion belakang itu ya, itu adalah dunia. Kalau kita naik kendaraan mobil harus fokusnya ke kaca depan. Sekali-kali ya melihat spion kanan kiri apakah terlalu terlalu menepi, terlalu ke tengah, ada siapa di belakang, ada apa. Nah, kadang-kadang saja kalau kita fokusnya ke spion bisa nabrak depan ya. Jadi fokusnya ke depan, adapun yang kanan kiri hanya seperlunya ya. Ini seperti surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dan carilah terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan itu kehidupan akhirat. Walatan sanasi minad dunya. Dan jangan lupakan kehidupan dunia. Ya. Kehidupan akhirat fokusnya, target utamanya. Sedangkan untuk kehidupan dunia ini ya sesekali saja. Ataupun saat-saat tertentu ya. Seperti spion tadi. Nah itulah ya. Kemudian berikutnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebut ghurur sebagai keadaan tertipu dengan sesuatu yang dianggap baik, padahal ia membinasakan. Beliau mencontohkan orang yang merasa aman dari azab Allah karena banyak amal, padahal amalnya bercampur riya. Atau orang yang merasa dirinya mulia karena ilmu, padahal hatinya masih dipenuhi kesombongan. Nah, ini ya, jebakan dalam kelebihan manusia di dunia ini. Ada orang yang sepertinya beramal banyak, padahal riya. Hadis yang populer riwayat Muslim yang panjang itu, jika orang nanti yang diadili di akhirat pertama-tama orang mati syahid, kedua qari'ul Quran atau dia pengajar ilmu agama, kemudian ketiga adalah orang yang dermawan, karena disebabkan masing-masing di antara orang ini melakukan amalannya tidak ikhlas dan bercampur dengan riya, maka Allah menolak dan menyeret mereka masing-masing wajahnya dan dilemparkan ke api neraka. Waliyadzubillah. Nah, seperti itulah yang harus kita waspadai. Tidak aman ya, kita semuanya tidak aman dari ancaman yang ada pada posisi kita masing-masing ini. Allah Ta'ala memperingatkan dalam firman-Nya, Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Ya ada fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ini jangan sampai kehidupan dunia membuat kita terperdaya sehingga lupa kepada Allah Ta'ala. Dalam ayat ini terdapat dua bentuk ghurur, yaitu yang pertama tertipu oleh dunia, dan yang kedua tertipu oleh setan, yang membuat manusia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang tadi sudah kita baca artinya, ya hadis yang populer, beliau bersabda, Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Wal ajiz, lawan daripada orang yang cerdas, orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang mengikutkan hawa nafsunya kepada keinginannya. Wa tamanna 'alallahi,
dan berangan-angan panjang kepada Allah. Rojaknya, optimisnya itu berlebihan. Harusnya dibarengi dengan khauf ya, tetapi dia berlebihan. Itulah orang yang al-ajiz ini. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa salah satu bentuk gurur adalah merasa cukup dengan angan-angan kosong tanpa amal nyata. Atau banyak beramal, tapi amalnya rusak. Yakni mengira bahwa Allah akan memberikan surga. Nah inilah, kita optimis ya, kita insya Allah optimis. Insya Allah nahnu min ahlil jannah. Tetapi optimisme itu tetap dibarengi dengan khauf ya. Bukankah dulu para sahabat yang walaupun sudah dijamin masuk surga tanpa hisab, ada 10 orang yang mendapat mubasysyaruna bil jannah, itu mereka sangat-sangat takut, sangat khawatir. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu orang-orang terbaik, tetapi mereka sangat-sangat khawatir dengan masa depannya di akhirat. Nah, apalagi kita. Nah, inilah harus seimbang ya antara roja dan khauf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan, ghurur adalah ketika seorang hamba menyangka dirinya sedang berbuat kebaikan, padahal ia berada dalam kebinasaan. Seperti orang yang mengira dirinya mendekat kepada Allah dengan amal bid'ah atau dengan riya dan sum'ah, tidak mendapatkan ridho dari Allah, tapi justru mendapatkan murka dari Allah. Di satu sisi ya, amal bid'ah ini panjang pembahasannya. Kalau dalam pengertian adalah bid'ah yang hakikiyah, yang jelas-jelas bertolak belakang dengan amal-amal Islami ya. Nah dia melakukan bid'ah hakikiyah, tapi seolah-olah sudah merasa melakukan amal-amal kebaikan, sehingga sudah merasa aman dengan investasi amal kebaikannya ini. Ataupun dia melakukan amal tersebut sudah sesuai dengan sunnah secara kaifiyah, tetapi ternyata hatinya tidak terkendali karena ada unsur riyanya dan sum'ahnya ini. Maka ini harus kita waspadai. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran menegaskan bahwa ghurur adalah sifat orang-orang yang lalai, yang tertipu oleh panjang angan-angan sehingga melupakan bekal akhirat. Nah, kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir Al-Karim Rahman menafsirkan surah Fatir ayat 5 dengan mengatakan, janganlah dunia memperdaya kalian dengan perhiasannya, kesenangan yang cepat habis, dan syahwat yang menipu. Karena dunia itu fana dan tidak kekal. Dan janganlah setan memperdaya kalian dengan menanamkan rasa aman palsu bahwa kalian pasti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga mendorong kalian untuk menunda taubat. Dengan demikian, hurur bukan hanya soal tertipu oleh dunia yang gemerlap, tetapi juga bisa berupa tertipu oleh amal, tertipu oleh hawa nafsu, dan tertipu oleh angan-angan kosong. Ini adalah penyakit hati yang membuat seseorang merasa berada di jalan keselamatan, padahal sedang melangkah menuju kebinasaan. Nah, inilah ya sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim tadi, perlu kita waspadai seolah-olah kita sudah beramal kebaikan, tetapi ternyata masih ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh setan. Kalau mereka setan ini tidak bisa menggoda ahlu tauhid, ahlul ibadah, ahlu dakwah, para aktivis, tidak bisa digoda dengan kemaksiatan, tetapi mereka bisa menggoda orang-orang baik ini dengan menyelipkan persepsi ataupun asumsi yang ada dalam dirinya, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada orang lain. Nah, itulah yang dibisiki oleh setan dan itu adalah merupakan semboyan daripada iblis ya.
Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Padahal tidak ada pakemnya, tidak ada rumusnya dari mana api lebih mulia daripada tanah, itu tidak ada. Ini hanya apologis daripada iblis saja. Jadi jangan sampai kita memiliki persepsi saya lebih baik dari orang lain tidak mampu memiliki kapasitas seperti saya, levelnya masih seperti ini, seperti itu. Nah, inilah yang dibisikkan oleh iblis ke dalam hati para orang yang punya potensi kebaikan itu. Urgensi menjauhi hurur dan ancaman tentangnya. Hurur adalah salah satu penyakit hati yang paling berbahaya karena sifatnya halus, samar, dan seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berulang kali memperingatkan agar manusia tidak terperdaya oleh setan, dunia maupun hawa nafsu yang menawarkan rasa aman palsu. Firman Allah dalam surat Fatir ayat 5, ayat itu mengandung dua peringatan keras tentang bahaya tipuan dunia yang membuat manusia lalai dari akhirat dan bahaya tipuan setan yang menanamkan harapan palsu bahwa Allah pasti mengampuni meski tanpa taubat dan amal soleh. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata, dunia itu memperdaya dengan perhiasan dan gemerlapnya. Sementara setan memperdaya dengan janji-janjinya dan angan-angan kosong yang ia taburkan. Karena itu Rasulullah SAW mendorong kaum muslimin agar cerdas mengantisipasinya. Ini diulangi lagi hadis yang sudah kita baca tadi ya, tentang perbedaan antara orang yang cerdas dan orang yang lemah ini. Yang mana dua-duanya ini kan parameternya tentang akhirat ya. Orang cerdas itu yang selalu mengendalikan dirinya dan beramal untuk akhirat. Dan kebalikannya orang lemah ini orang yang obsesinya hanya dunia. Jadi parameternya cerdas dan lemah itu adalah bagaimana sejauh mana orang itu mengutamakan akhirat daripada dunia ini. Kemudian juga tentang urgensi menjauhi gurur ini Rasulullah menegaskan bahwa gurur membuat seseorang berangan-angan tanpa amal, merasa aman dari siksa, dan menunda taubat. Padahal Allah Ta'ala memperingatkan jangan sampai berangan-angan kosong, di antaranya surat Al-Hijr ayat 3, Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka makan, bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibatnya. Berikut ini bahaya gurur. Yang pertama yaitu menggiring kepada kelalaian dan su'ul khotimah. Orang yang gurur adalah orang yang mengandalkan rahmat Allah tanpa amal, sehingga ia menunda taubat, dan itu adalah kebinasaan yang nyata ya. Dia merasa aman, sehingga lalai dari kewaspadaan untuk jangan-jangan justru ada titik lemahnya, dia melakukan kelalaian, melakukan kesalahan, sehingga saat itu dia meninggal dunia dan mendapat su'ul khotimah ini. Yang kedua, menghijab dari kebenaran, menghalangi seseorang dari kebenaran. Salah satu tipuan terbesar adalah ketika setan membuat seorang hamba merasa di atas kebenaran, padahal ia sedang dalam kesesatan. Inilah gurur yang paling berbahaya karena menutup pintu taubat. Jadi sudah merasa berada dalam kebenaran dan tidak bisa dinasehati, tidak bisa dikasih kritik, saran, nasihat, dan masukan dari yang lain. Yang ketiga, membuat manusia merasa cukup dengan dunia. Orang-orang yang gurur berbuat dosa, tetapi selalu berlindung pada angan-angan pengampunan tanpa usaha memperbaiki amalnya. Allah Ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang buruk. Mereka mewarisi kitab lalu mengambil keuntungan dunia yang rendah ini
dan berkata, akan diampuni kami. Al-A'raf 169. Karena itu setiap mukmin penting untuk bersikap waspada dari sikap ghurur. Para ulama menegaskan bahwa menjauhi ghurur adalah bagian dari kesempurnaan iman dan kesungguhan dalam muhasabah diri. Seorang mukmin sejati hendaknya selalu hidup antara khauf, takut, dan roja atau harap. Tidak terlalu pesimis hingga putus asa dari rahmat Allah dan tidak terlalu optimis hingga merasa aman dari murkanya, ya. Kalau di antara kelompok kaum muslimin ini dua kubu yang ekstrim, ya. Ada yang khaufnya terlalu berlebihan, ini contohnya adalah seperti Khawarij. Kemudian ada kubu yang rojaknya, rasa harapnya terlalu berlebihan seperti kaum Murji'ah ini. Ini sama-sama dua ekstrim. Ekstrim kanan, ekstrim kiri ini. Jadi kalau khauf saking takutnya ini sehingga di antara watak orang Khawarij itu adalah mudah mengkafirkan, ya, takfiri itu, dikit-dikit kafir itu, dan mereka mengatakan bahwasanya orang mukmin yang dosa besar itu hukumnya kafir. Kemudian Murji'ah itu kebalikannya. Iman itu selalu dalam posisi yang tinggi, yang sempurna. Sebanyak apapun dosa seorang muslim itu tidak mengurangi kesempurnaan imannya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di antara dua ekstremis ini, ya. Jadi bainal khauf war roja ibarat, ya, seperti syukur dan sabar itu, dua sayap yang harus selalu secara seimbang dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala menegur orang yang merasa dirinya aman, di antara surat Al-A'raf 99, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Padahal tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Siapa yang menunda taubat dan merasa cukup dengan angan-angan, maka itulah orang yang gurur. Sedangkan orang mukmin hendaknya benar-benar cerdas dengan selalu menghitung dirinya, memperbanyak amal dan tidak merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menjauhi gurur adalah keharusan iman. Orang yang tertipu oleh dunia, setan, dan hawa nafsunya akan tergelincir dalam kelalaian hingga datang kematian. Sedangkan orang yang waspada dari gurur akan terus bermuhasabah, memperbaiki amal, dan mempersiapkan diri menghadapi akhirat dengan sebaik-baiknya. Berikutnya tentang bentuk-bentuk gurur. Gurur dapat menjelma dalam berbagai wajah yang samar, hingga pelakunya tidak menyadari bahwa dirinya telah tertipu. Penyakit ini dapat menimpa siapa saja, orang awam, ahli ibadah, penuntut ilmu, para dai, bahkan seorang mujahid. Oleh karena itu, memahami bentuk-bentuknya sangat penting agar seorang mukmin dapat waspada dan tidak terjerumus ke dalamnya. Poin A, yaitu tertipu dengan dunia, harta, jabatan, dan kemewahan. Sebagaimana Allah Ta'ala peringatkan, ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum, wala auladukum an dzikrillah, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Munafiqun ayat 9. Ayat ini memberi peringatan agar manusia tidak sibuk dengan dunia hingga melupakan ketaatan. Harta dan anak adalah nikmat, namun bisa berubah menjadi faktor yang membuat seseorang lalai dari Allah dalam kehidupan nyata. Tidak sedikit orang yang merasa aman karena telah memiliki kekayaan, kedudukan, dan relasi yang luas. Ia merasa dekat dengan Allah, pada Allah Ta'ala berfirman, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami sedekat-dekatnya. Surat Saba 37, ya.
Bahkan kadang-kadang harta dan anak ini bisa menjadi musuh dan juga fitnah di surah At-Taghabun ayat 14, 15 itu kita diingatkan ya, supaya waspada ya, ada tipe-tipe inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, ada di antara anak kita, istri kita itu yang menjadi musuh. Yang mana ayat ini latar belakangnya itu pada saat ada kaum muslimin yang sudah masuk Islam pada saat di Mekah, mereka akan hijrah ke Madinah itu dihalang-halangi oleh istrinya ataupun anak-anak yang masih kafir yang belum mau masuk Islam yang berada di Mekah. Mereka tertahan, kemudian baru beberapa tahun mereka hijrah ke Madinah dan mendapatkan kaum muhajirin yang sudah lama berhijrah, yang interaksinya dengan Rasulullah itu sangat lama dan mereka sudah banyak menjadi ulama, menjadi fuqaha, sehingga para muhajirin yang terlambat itu menyesal kenapa ti- baru sekarang hijrahnya. Mereka menyesal kenapa nggak dulu-dulu hijrahnya itu. Nah, itu Allah mengingatkan tipe-tipe itu ada di antara istri, anak-anak yang menjadi musuh, yang menghalangi kepada jalan kebenaran. Dan mungkin juga ini pelajaran bagi kita kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga, ketika ada situasi di mana istri tidak mau ditinggal untuk halakoh ataupun untuk berdakwah, untuk mengisi taklim dengan alasan ini itu. Nah, hati-hati. Bisa jadi dia adalah musuh atau paling tidak fitnah, cobaan yang perlu untuk kita kondisikan ya. Kita kan tinggal memanage saja bagaimana supaya menyelesaikan masalah-masalah teknis itu ya. Baik, berikutnya poin B, tertipu oleh setan ya, merasa masih ada kesempatan taubat. Setan menanamkan bisikan agar manusia menunda amal soleh dengan janji bahwa masih ada waktu untuk bertaubat, padahal kematian ini bisa datang tiba-tiba. Allah berfirman, Inna ma yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Surat Fatir ayat 6 ini. Tipu daya setan terbesar adalah membuat manusia menunda taubat dan amal soleh dengan alasan masih ada esok hari. Padahal penundaan itu adalah kebinasaan yang nyata. Contohnya, tidak sedikit orang berkata nanti kalau sudah tua saya akan taat, atau setelah pensiun saya baru fokus ibadah. Padahal ajal tidak menunggu. Ya. Banyak orang yang masih usia muda ternyata sudah meninggal ya. Ada kasus seorang anak perempuan yang merawat ibunya bertahun-tahun yang sakit. Ternyata yang lebih dulu meninggal itu si putrinya ini. Ini kan ya seperti itulah takdir Allah, ajal itu nggak ada tawar-menawar. Yang lebih muda banyak yang meninggal, yang tua masih sehat. Yang sakit-sakitan masih hidup, yang sehat walafiat meninggal dunia. Apakah karena kecelakaan atau karena faktor yang tiba-tiba saja, Allah alam, kita nggak tahu. Maka tidak boleh menunggu nanti dan nanti untuk bertaubat dan beribadah ini. Yang ketiga, yaitu poin C, tertipu dengan amal ibadah. Tidak sedikit orang yang merasa bahwa sholat, puasa, haji, atau dakwah yang dilakukan sudah cukup untuk menjamin surga. Padahal amal belum tentu diterima Allah Ta'ala. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati penuh rasa takut, karena mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Al-Mu'minun 60 ini. Saat itu Aisyah bertanya tentang ayat ini, siapakah yang dimaksud oleh ayat ini ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang berpuasa, sholat dan bersedekah, tetapi mereka takut amal mereka tidak diterima. Jadi pertanyaan Aisyah ini terkait dengan apakah orang-orang ini ahlul maksiat
Apakah mereka itu orang-orang yang jauh dari Allah? Ternyata jawabannya bukan. Mereka yang punya hati yang takut itu justru orang-orang yang punya potensi ini. Sudah punya tabungan investasi kebaikan, orang yang sholat, orang yang berpuasa, yang sedekah. Tapi mereka takut jangan-jangan amalnya nggak diterima. Maka tidak sedikit orang dalam dunia nyata terlihat rajin ibadah, namun hatinya dipenuhi rasa ujub, bangga diri, dan merasa sudah pasti menjadi ahli surga. Padahal Rasulullah bersabda, tidak seorang pun di antara kalian masuk surga, hanya mengandalkan amalannya. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, iya, saya juga demikian. Kecuali bila Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Hadis Sahih Bukhari Muslim ini ya. Masya Allah. Jadi memang ada perbedaan apakah kita masuk surga karena rahmat Allah atau karena amal kita ya. Tapi jawabannya bisa dipadukan ya. Bahwasanya rahmat Allah itu diberikan kepada seseorang yang suka beramal. Nah, rahmat itu datang kepada orang-orang yang suka beramal. Maka mari kita memperhatikan kualitas amalan ya sebelum pada kuantitasnya. Yang dengan itulah rahmat Allah diberikan pada kita terutama pada saat kita menjelang wafat itu ya dengan mendapatkan husnul khotimah. Nah, ada sebuah pelajaran yang menarik ya, kisah dari seorang yang kita ya sebut orang sufi lah ya. Kita mengambil hikmah bahwasanya ada seorang tokoh sufi yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Itu ya beliau punya murid-murid yang banyak. Dan di antara muridnya ini ya ada murid-murid yang menonjol dalam hal keilmuan dan juga ibadahnya yang mereka juga punya murid. Nah, rupanya ada kegelisahan yang dialami oleh para murid senior yang sudah punya murid banyak itu ya. Kenapa? Jadi ada dialog yang menarik ya dari salah seorang murid senior menghadap kepada syekhnya Abu Yazid Al-Bustami dan bertanya, "Wahai guruku, saya ini sudah beribadah 30 tahun, tetapi saya belum pernah merasakan sebagaimana yang panjenengan rasakan ya, mungkin yang disebut dengan halawatul iman ya, belum mendapatkan kelezatan iman atau kelezatan dalam beribadah." Maka sang guru mengatakan begini ya, kalaupun engkau beribadah 100 tahun, engkau tidak akan bisa mendapatkan itu. Muridnya semakin kaget ini ya. Apa itu ya? Terus bagaimana solusinya wahai guru? Nasihat panjenengan seperti apa? Kata gurunya, kalau saya kasih nasihat kamu nggak mungkin bisa melakukannya, berat ya. Maka muridnya masih penasaran, coba apa sih nasihatnya wahai guru? Mungkin dengan itulah saya bisa mendapatkan solusinya. Kata Abu Yazid Al-Bustami begini, sekarang kamu lepaskan pakaian kebesaranmu, kan biasa ya. Jadi murid ini biasa memakai jubah, memakai imamah, memakai sorban ya, kemana-mana, baik itu ke pasar, ke masjid, kemanapun menemui jamaahnya dengan pakaian kebesarannya. Maka gurunya memberikan nasihat, coba lepaskan pakaian kebesaranmu itu, ganti dengan pakaian yang compang-camping, pakaian yang lusuh, yang banyak sobekannya, banyak tambalannya. Pergilah kamu ke orang-orang yang biasa kamu temui, para jamaahmu itu. Datang kamu temui mereka. Dan datanglah ke pasar sambil ada rentengan kacang ya. Kamu bungkus kacang itu kamu kalungkan di lehermu. Kemudian kamu katakan kepada anak-anak di pasar sana, siapa yang bisa menempeleng pipi saya ini, saya kasih imbalan 1 bungkus kacang ini. Muridnya heran-heran. Subhanallah. Maka kata gurunya begini,
Kalau kalimat tasbih ini diucapkan oleh orang kafir, maka dia bisa menjadi muslim. Tetapi kalau kalimat ini keluar dari mulut orang muslim, maka itu dia bisa menjadi kafir. Muridnya semakin kaget ya, semakin heran. Kok bisa guru? Iya. Karena kalau yang mengatakan kalimat subhanallah ini takbir, Allahu Akbar, kita sering mengatakan Allahu Akbar, ini hati-hati. Kata Yazid Al-Bustami begini, apa filosofinya? Sehingga jangan sampai keliru dalam memaknai kalimat ini. Kalau orang kafir mengatakan subhanallah bisa jadi landasannya dia mungkin sudah bersyahadat dan bisa jadi muslim. Tapi kalau orang muslim yang punya kebaikan-kebaikan banyak, tasbihnya dia, takbirnya dia, itu bisa jadi bukan memuji, mengagungkan Allah, tetapi mengagungkan dirinya sendiri. Ini kalimat yang hati-hati ya. Jadi ini ya sebagai otokritik bagi kita ya. Kadang-kadang kita ya sering sekali ya mensyiarkan takbir dan sebagainya itu ya. Itu hati-hati ya. Allahu Akbar itu kan kita tujukan pada Allah Ta'ala. Jangan sampai Allahu Akbarnya kita itu kita tujukan kepada makhluk. Kan Allahu a'lam ya. Kita nggak tahu bagaimana tradisi ini kan membudaya di kita ya. MC dalam kemarin pada saat acara Rakerwil kan sering sekali begitu ya. Ada pujian yang diberikan kepada seseorang. Kalau pujian Allahu Akbar itu kita tujukan pada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada si fulan ini sehingga dengan kemudahan dari Allah Ta'ala orang ini bisa halakoikan kepada Anda juga apresiasi ya, apresiasi kepada ikhwah kita, kader terbaik kita ya se-Jawa Timur ada ikhwah yang punya halakoh 7, punya upah 7 dan punya anggota sekian, mungkin 70 sekian ya. Ada ummahat yang punya halakoh 10 dan anggotanya 80-an sekian. Takbir, Allahu Akbar. Ini maknanya harus hati-hati ya. Takbirnya ini untuk siapa? Kalau takbirnya untuk Allah, Allah memberikan kekuasaannya, kemudahannya kepada para ikhwah ini untuk membina, menguatkan energinya, memberikan kekuatan spirit kepada mereka untuk mengisi halakoh. Ini benar, tapi kalau takbirnya kita tujukan untuk makhluk, nah ini yang tidak tepat. Ini kita kembali ke Yazid Al-Bustami. Jadi muridnya mengatakan subhanallah, itu kata gurunya yang lebih tahu dengan sifat murid ini ya. Tasbihmu itu bukan untuk Allah, tapi tasbihmu untuk mensucikan dirimu sendiri. Hati-hati. Kamu merasa lebih suci dan tidak layak untuk diperlakukan seperti itu di hadapan makhluk dengan berpakaian compang-camping, dengan seperti pengemis begitu. Kamu selama ini sudah dalam kondisi nyaman dengan pakaian seperti itu sehingga dengan performa yang seperti itu mereka menghormatimu, memberikan kedudukan yang tinggi kepadamu, dengan memberikan fasilitas kepadamu, imbalan penghormatan yang terhormat kepadamu dan lain-lain. Coba itu dibalik ya, kamu dalam kondisi yang biasa-biasa saja, apakah kamu bisa seperti itu? Nah, inilah nasihat ya supaya seseorang tidak tertipu ya dengan posisinya terutama dalam hal ibadahnya dan yang berikutnya ini dengan ilmunya ini masih terkait ya. Ada orang yang tertipu dengan ilmunya. Ilmu adalah nikmat yang agung tetapi bisa menjadi penyebab gurur jika tidak diamalkan atau membuat pemiliknya sombong. Rasulullah bersabda, "Man ibtaghal ilma liyubahiya bihil ulama au yumariya bihi sufaha au takbila af'idatun nas ilaihi fa'ilan nar." Barang siapa mencari ilmu untuk berbangga-bangga dengannya di hadapan para ulama atau untuk berdebat dengan orang-orang bodoh
atau supaya hati manusia condong kepadanya, maka tempatnya adalah di neraka. Waliyadzubillah. Orang alim yang tertipu adalah orang yang sibuk berdebat dan mencari kedudukan dengan ilmunya, tetapi tidak memperbaiki hatinya dan tidak mengamalkan ilmunya. Contoh, seorang penuntut ilmu merasa mulia dengan gelarnya, tetapi ia tidak menjaga sholat tepat waktu. Atau seorang dai yang berilmu, namun terjerumus dalam kesombongan. Jadi inilah intinya kita tidak bisa aman ya dari makar ini, dari tipu daya. Orang yang punya harta banyak bisa tertipu dengan hartanya. Orang yang rajin ibadah bisa tertipu dengan ibadahnya. Orang yang rajin atau orang yang memiliki ilmu bisa tertipu dengan ilmunya. Bahkan orang yang miskin itu juga bisa tertipu dengan kemiskinannya. Dia merasa bahwasanya kemiskinannya itu yang dengan itu dia merasa ini loh saya orang yang zuhud ya, orang yang sederhana, orang yang apa adanya, orang yang begitu. Bisa jadi orang yang miskin itu sombong dengan kemiskinannya. Jadi nggak ada di antara kita yang merasa aman dari segala macam apa yang kita dapatkan ini. Nah, inilah ya betapa halusnya sifat hurur yang harus kita waspadai bersama-sama. Jangan sampai kita tervirusi oleh penyakit hurur ini. Yang berikutnya, tertipu merasa mendapat rahmat Allah. Ini adalah bentuk hurur yang sering menjerat manusia, merasa aman dengan rahmat Allah, lalu berbuat dosa tanpa taubat. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun." Demikian itu disebabkan bahwa mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hitungan hari saja. Mereka terperdaya dalam agamanya oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Ali Imran 24. Walaupun ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang statementnya begini ya, yang merasa lebih baik dari yang lain dan kalaupun masuk neraka hanya beberapa hari saja. Tapi ayat-ayat seperti ini bisa berlaku untuk semuanya. Siapapun yang punya watak-watak, tipe-tipe dan statement-statement yang mirip dengan yang mereka katakan, maka sama saja posisinya. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka terperdaya dalam agamanya oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Jadi tidak boleh merasa tertipu. Ya kadang-kadang ya, mohon maaf ya kita punya tradisi untuk mutabaah amal yaumi. Itu dalam rangka untuk nasihat, dalam rangka untuk evaluasi hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai amal yaumi itu menjadikan kita merasa lebih baik dari yang lain. Atau kita mendapatkan pujian dari pembimbing kita. Merasa, oh sudah aman. Sudah penuh amal yauminya begini begitu. Jangan sampai. Ini hanya instrumen untuk menjadikan kita istiqomah. Konsisten antara dari waktu ke waktu. Dan Nabi kan juga bukan eh, ini ya bukan hal bid'ah ya. Jadi Nabi juga mencontohkan bahkan yang dimutabai itu mertuanya sendiri. Abu Bakar kan mertuanya, Umar juga mertuanya, yang dimutabai mertuanya, yang mereka adalah juga para kader ya saat itu. Jadi ini sekadar instrumen, jangan sampai membuat kita merasa lebih aman kalau amal yauminya penuh, full, dan merasa lebih baik daripada mungkin yang lainnya yang tidak menyetorkan ya, kita bersuudzon ya. Belum tentu. Siapa tahu orang-orang yang tidak setor laporan itu punya amal-amal unggulan secara rahasia yang tidak dipublikasikan, maka sekali lagi jangan sampai merasa tertipu dengan rahmat Allah Ta'ala. Sebagian manusia tertipu dengan angan-angan telah pasti mendapat ampunan Allah, sehingga terus berbuat dosa, padahal berharap rahmat tanpa amal adalah kelemahan.
bukan roja atau harap yang terpuji. Mereka terus melakukan maksiat dengan alasan Allah Maha Pengampun. Yang penting hatiku baik. Padahal ia melupakan firman Allah, Inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu sangat keras siksanya dan sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan demikian bentuk-bentuk gurur ini sangat beragam dan yang datang dari dunia, dari setan, dari amal, dari ilmu hingga dari salah memahami rahmat Allah. Semuanya berbahaya karena bisa membuat seorang hamba lengah, lalai dan akhirnya terjerumus ke dalam kebinasaan. Bahaya gurur ya, memiliki dampak yang sangat berbahaya, di antaranya satu menjerumuskan ke dalam angan-angan tanpa amal nyata, kemudian membuat hati keras, ini ayat yang penting ya, Al-Hadid 16 ini, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Ayat ini penting sekali yang dalam sejarahnya membuat Fudail bin Iyad bertaubat ya dengan izin Allah, kemudian membuat Malik bin Dinar ya bertaubat ya dengan menghayati ayat 16 Al-Hadid ini. Yang ketiga, menghalangi taubat karena orang yang terpedaya tidak merasa butuh taubat. Yang keempat, menyebabkan su'ul khotimah karena seseorang merasa aman padahal belum siap menghadap Allah. Karena itu tidak ada yang paling berbahaya bagi seorang hamba selain tertipu oleh dirinya sendiri, amalnya atau dunianya hingga ia terhalang dari jalan taubat. Nah, bagaimana cara menghilangkan ini yang pentingnya solusinya? Satu, yaitu menguatkan ilmu dan basirah, mata hati, ilmu dan keyakinan tentang hakikat dunia sebagai kehidupan yang fana, serta mengingat akhirat sebagai kehidupan yang kekal. Yang kedua, memperbanyak muhasabah. Sebagaimana pesan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu amalakum qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian sebelum engkau dihisab, dan timbanglah amal kalian sebelum ditimbang. Yang ketiga, yaitu menggabungkan antara rasa takut dan harap, khauf dan roja. Hendaknya seorang mukmin ketika hidup lebih banyak berharap daripada takut. Dan ketika menjelang mati, lebih banyak takut daripada berharap. Ini penting ini kata-kata ini ya. Saya ulangi. Hendaknya seorang mukmin ketika hidup lebih banyak berharap daripada takut. Jadi rojak ini ya. Rojaknya diperbanyak ya, optimis-optimis, berharap-berharap. Dan ketika menjelang mati lebih banyak takut daripada berharap. Karena sudah nggak ada kesempatan lagi. Abu Hurairah pada saat menjelang sakratul maut menangis. Padahal beliau seorang ulama besar ya, dari kalangan sahabat. Maka teman-temannya bertanya, kenapa wahai Abu Hurairah, kenapa menangis? Kata beliau, sesungguhnya perjalanan panjang, bekalku sedikit, dan aku tidak tahu apakah surga atau neraka tempat kembaliku. Subhanallah ya, Abu Hurairah yang luar biasa, investasi amal kebaikannya, beliau adalah perawi hadis yang terbanyak, 5.374 hadis yang diriwayatkan beliau, menjadi referensi umat Islam seluruh dunia. Ibarat bekal itu sudah demikian banyak tetapi masih merasa bekalku sedikit. Nah, terus apa bekal yang kita siapkan itu apa? Nah, maka di sini mumpung kita masih sehat, masih punya kesempatan, mari ini banyak berharap, terus optimis dengan amal-amal kebaikan. Sesedikit apapun potensi kebaikan, terus kita ibarat orang yang rakus, orang yang lapar ya, kalau dalam hal makanan, untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Mumpung kita masih sehat, tetapi nanti kalau pada saat menjelang wafat ini nggak ada kesempatan lagi, maka kita khaufnya ya, khaufnya itu dimaksimalkan. Ada hadis yang sahih ya, hadis yang sahih riwayat Bukhari, tapi jangan sampai kita menjadikan tertipu ya. Jadi ada hadis begini, ada seorang yang punya punya potensi, tetapi dia tidak beramal. Namun dia berpesan begini kepada keluarganya, nanti kalau saya mati, tidak usah dikuburkan, tetapi bakar, ya, bakar
mayat saya, lemparkan ke laut sana. Loh, kenapa? Karena saya takut, ya. Saya takut, ya. Amal saya nggak ada yang baik begini begitu, ya. Nah, rupanya Allah Maha Tahu dengan orang ini betul dilakukan wasiat itu, dan pada saat itu Allah berpesan kepada malaikat, tolong kepada hambaku itu untuk apa? Jadi Allah memberikan rahmat kepadanya. Kenapa? Karena dia rasa ada khauf, ya. Jadi Allah Ta'ala berikan rahmat kepada dia karena rasa khauf tadi. Dia merasa amalnya tadi tidak ada apa-apanya, sehingga rasa khaufnya itu, khauf dari siksa Allah Ta'ala itulah yang menyebabkan Allah memberikan rahmat kepadanya dan memberikan ampunan kepadanya. Nah, seperti itu. Ini hadis sahih, tapi Allah alam bagaimana, saya belum meneliti komentar para ulama, tapi jangan sampai kita membuat salah paham, ya, dengan hadis seperti ini dan kita tenang-tenang saja. Kita kembali ke sini, ya. Kita lebih banyak berharap pada saat kita masih hidup ini, kemudian kita pada saat meninggal, pada saat sakit, pada saat, ya, kita kan nggak tahu meninggalnya kapan, berarti kan otomatis kita perbarui terus, ya, rasa takutnya ini ber- eh, jadi mengimbangi daripada rasa rojaknya. Yang keempat, banyak berdoa memohon keselamatan hati, yaitu kita amalkan doa ini, Allah maja'alni akhsyaka ka'anni aroka. Nah, ini penting, ya, doa yang pendek tapi penting sekali. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang takut, ya, yang paling takut kepadamu seakan-akan aku melihatmu. Ka'anni aroka. Ya, seperti ihsan itu. Jadi ini doa untuk minta supaya kita ihsan. Allah maja'alni akhsyaka ka'anni aroka. Yang kelima, berkawan dengan orang yang soleh, karena mereka selalu mengingatkan dan menasihati agar tidak tertipu oleh angan-angan. Sebagai penutup, gurur adalah penyakit hati yang menipu, menghias kebatilan seakan-akan kebenaran. Ia menjadikan manusia lalai dari taubat, merasa aman dari azab Allah, dan terbuai oleh dunia yang fana. Islam menghendaki umatnya untuk selalu waspada, beramal dengan ikhlas, dan senantiasa muhasabah. Dengan ilmu, zikir, dan doa, dan lingkungan yang baik, seorang mukmin dapat menjaga dirinya dari sikap gurur, sehingga ia termasuk hamba yang selamat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada tiga penyakit yang memang mirip, ya. Ada al-kibru, takabur, ada gurur, dan ada ujub. Ini masing-masing ada kemiripan. Yang paling parah itu adalah al-kibru, takabur, yaitu batarul haq wa ghamtun nas, yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kemudian yang pertengahan ini gurur, dia itu takjub pada dirinya dan ada unsur meremehkan perbuatan orang lain. Sedangkan paling rendah adalah ujub. Dia bangga tetapi tidak meremehkan perbuatan atau fisik orang lain. Semuanya itu berbahaya dan bisa merusak amal-amal baik kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.